Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 2 April 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15. Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang menegaskan pada saat berkenan Allah akan menyelamatkan, akan menolong, akan membuat perjanjian baru bagi umat manusia. Allah akan membangun kembali dunia, membagikan tanah pusaka kepada umatnya. Orang-orang akan dibebaskan. Orang-orang akan mendapatkan sukacita. Ia kembali menyayangi umatnya, menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Gunung-gunung akan diratakan. Orang bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Meskipun nampaknya pengalaman menunjukkan Allah meninggalkan umatnya karena dosa mereka, namun Tuhan menegaskan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakan anaknya, Aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Dari bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa Bapanya bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja juga. Pekerjaan anak adalah mewujud nyatakan pekerjaan Bapa. Anak tidak dapat bekerja dari dirinya sendiri kalau Bapa tidak bekerja sampai hari ini. Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa dengan harapan manusia percaya dan diselamatkan. Tiba saatnya orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Dengan kata lain, Yesus menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu adalah kehendak Bapanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama
Berikan gambaran harapan baru yang akan dibuat oleh Allah ketika Allah berkenan kepada umatnya dan umatnya setia. Umat akan diberi kekuatan, kekuasaan, sukacita kalau mereka benar-benar melaksanakan kehendak Allah. Sekalipun jatuh, sekalipun tergelincir dan berdosa, kalau umat kembali, Allah akan menyayangi umatnya dan akan menjadikan tanda perjanjian bagi Allah dan manusia. Menarik pada bacaan yang pertama, bagian awal dikatakan, kalau Allah berkenan, atau pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Kapan Allah berkenan? Yakni ketika umat manusia kembali menempatkan Allah di dalam hidupnya. Kembali mengarahkan hidup hanya kepada Yahweh, meninggalkan segala dosa-dosanya. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita hidup membuat Allah berkenan? Mari bersama-sama kita mencoba untuk hidup agar Allah berkenan kepada kita. Salah satu cara agar kita berkenan kepada Allah adalah menyadari bahwa Allah bekerja sampai hari ini. Lewat karya-karya Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, kita diajak untuk kembali menempatkan Dia dalam hidup kita. Karena kasih Allah lewat karya-karyanya harus kita tanggapi dengan sikap hidup yang baik sebagai perwujudan iman kita. Yesuslah anak yang berkenan kepada Allah, karena Ia hidupnya hanya melaksanakan kehendak Allah. Makananku ialah melaksanakan kehendak Allah. Maka ketika penampakan di atas Gunung Tabor, Allah menegaskan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka semoga hidup dan karya-karya kita membuat Allah semakin berkenan kepada kita, agar akhirnya kita, seperti bacaan yang pertama, mendapatkan kasih karunia Allah. Semoga pada masa Prapaskah ini kita terus mampu untuk hidup supaya Allah berkenan kepada kita. Kita tinggalkan manusia lama, kita kenakan manusia baru yang membuat Allah semakin berkenan kepada kita. Kita mencoba untuk terus-menerus melaksanakan kehendak Bapa, agar akhirnya Allah berkenan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur. Sabdamu memberikan kepada kami harapan baru.
bahwa dunia baru, hidup baru Kau berikan kepada kami, dan Engkau tidak akan melupakan kami. Semoga kami menanggapinya dengan hidup berkenan kepadamu, hidup terarah kepadamu, hidup yang semakin menunjukkan kualitas sebagai anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, dan bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami tetap setia dalam iman kami, dalam situasi apapun, agar akhirnya kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya kami tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ajak untuk tetap memiliki pola hidup yang sehat dengan menghindari hal-hal yang dapat membawa penyakit, melakukan protokol kesehatan, dan terus membuat kita dalam keadaan bersih. Terima kasih untuk perasa penjenengan di dalam menggereja, baik di lingkungan, di wilayah, di paroki, di rayon maupun di kekhotbah dan keuskupan. Dengan cara masing-masing, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan tentu dengan pemberian dana, akan betul-betul mendorong gereja untuk ambil bagian dalam perluasan kerajaan Allah. Saya masih mendorong umat untuk terus hadir di dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, kategorial maupun paroki kita hadiri. Dan saya harap pada saat rekoleksi keluarga juga umat hadir antusias untuk menyemangati hidup berkeluarga kita. Terima kasih kepada ketua lingkungan yang terus mendorong umat untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang bisa memperdalam dan memperteguh iman. Kesempatan untuk menerima sakramen tobat tanggal 3 sore akan dilayani oleh 4 imam, 3 romo di paroki dan 1 romo tamu. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tanggal 7 dan 8 dilayani oleh 3 imam di paroki. Kita manfaatkan kesempatan bertobat dengan menerima anugerah Allah dalam sakramen pertobatan. Saya mengajak umat terus membaca kisah sengsara, memperdalam tobat pada masa Prapaskah dengan pantang dan puasa, dan juga mengunjungi pintu suci, merayakan Ekaristi, dan menerima pertobatan, agar akhirnya kita
benar-benar dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kita siapkan hati untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Panjenengan yang masih membutuhkan buku panduan tahun jubileum masih bisa dibeli pada saat misa, baik Sabtu sore, Minggu pagi maupun Minggu sore yang dijual oleh adik-adik miskinan. Mereka juga mencari dana, maka silakan membantu dengan memberi uang lebih. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.